Bab 2061. Harta Dharma kelas menengah tingkat suci. Suelin tidak akur dengan Ruyan Liu di masa lalu. Mereka saling membenci dan sama-sama telah membayar mahal untuk memperebutkan Li Qingfeng. Yang terpenting, Ruyan Liu dan Li Qingfeng punya anak, dan mereka punya seorang putri. Meskipun Suelin adalah istri sah Qingfeng Li, wanita yang dinikahinya secara resmi, dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini saat ini. Lagi pula, situasinya masih sangat berbahaya, dengan Raja Api Merah Tua yang bertarung melawan Raja Laut Darah di langit. Dengan energi dahsyat yang menyebar, dan awan gelap yang menyelimuti langit, gunung itu bisa hancur kapan saja. Karena itu, Suelin tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari masalah Ruyan Liu dengan Li Qingfeng selama ini. Utusan suci muda di langit mengerutkan kening saat dia melihat Ruyan Liu dan Little Apple, dengan dua sinar lampu merah keluar dari matanya. Cahaya merah itu adalah cahaya Sein dan secepat kilat. Ia langsung melihat garis keturunan Ruyan Liu dengan naskah jimat Dao abadi yang berkilauan, yang membuatnya gembira. Utusan suci muda itu bergumam dalam hati, luar biasa. Aku tak pernah menyangka bisa bertemu garis keturunan abadi di Mars. Jika aku menguras darahnya, aku mungkin bisa masuk ke alam abadi di masa depan. Utusan suci muda itu berniat turun ke bumi, tetapi banyak rantai Dao surgawi muncul. Mereka membentuk perisai dan memantulkannya kembali. Utusan suci muda itu berasal dari planet suci dan harus membayar harganya jika ingin turun ke planet tingkat atas. Lagi pula, itu hanya avatarnya di sini, dan dia datang tanpa alat penyeberangan alam, jadi dia tidak bisa masuk, yang membuatnya cukup kecewa. Tiba-tiba ia merasa sedikit senang ketika teringat bahwa ia memiliki juru bicara di planet ini, Raja Api Merah. Ia bisa meminta Raja Api Merah untuk menangkap Ruyan Liu dan menyerahkannya. Utusan suci muda itu menatap Raja Api Merah Tua, lalu berkata, cepat bunuh Raja Laut Darah, lalu serahkan Ruyan Liu dan putrinya kepadaku. Aku butuh garis keturunan mereka. Mendengar perkataan utusan suci muda itu, Raja Api Merah Tua mengerutkan kening karena cemas, karena apa yang dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Raja Api Merah menangkap Ruyan Liu dan Little Apple untuk garis keturunan abadi mereka. Dia ingin menguras darah mereka setelah menerobos ke Saint Realm, lalu mendapatkan garis darah abadi sendiri. Dia tidak menyangka putrinya akan membawa Ruyan Liu keluar, dan utusan suci muda itu akan menemukan kekuatan garis keturunan Ruyan Liu. Melihat Raja Api Merah Tua tidak menanggapi, utusan suci muda di langit menunjukkan tatapan dingin, berkata dengan kecewa, Raja Api Merah Tua, apa kau tidak mendengar kata-kataku? Atau kau tidak ingin memberikan garis keturunannya kepadaku? Kalau begitu, kau akan dihukum oleh seluruh sekte api suci. Raja Api Merah sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan utusan, bagaimana mungkin aku punya pikiran seperti ini? Aku pasti akan menyerahkan Ruyan Liu kepadamu jika kau memintanya dan membiarkanmu menguras garis keturunan abadinya. Utusan suci muda itu mengangguk dan berkata, lalu apa yang kau tunggu? Gunakan serangan terkuatmu dan bunuh Raja Laut Darah. Raja Api Merah Tua tersenyum tipis, lalu berkata, Tuanku, tidakkah kau lihat? Raja Laut Darah adalah penguasa Laut Darah. Ia juga menguasai esensi vital planet ini dan sama kuatnya denganku. Tidak mudah membunuhnya kecuali aku memiliki harta dharma atau teknik tingkat tinggi. Pada saat ini, Raja Api Merah Tua menyadari sesuatu. Ia harus mengirimkan Ruyan Liu, harta karun yang ia simpan sendiri, kepada utusan suci muda itu, setidaknya ia perlu mendapatkan beberapa keuntungan sebagai balasannya. Dia tahu bahwa utusan suci muda itu berasal dari sekte api suci, jadi dia pasti membawa banyak harta dharma. Kau serakah sekali. Tapi demi Ruyan Liu dan garis keturunan abadi putrinya, aku akan memberikan harta dharmaku yang kuat kepadamu untuk sementara. Utusan suci muda itu melirik Raja Api Merah Tua, jelas mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Namun, bagi utusan suci, meskipun harta dharma itu sangat kuat, garis keturunan abadi Ruyan Liu lebih menarik. Utusan suci muda itu mengeluarkan sebuah lonceng merah kecil setelah berpikir sejenak. Lonceng itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi menciptakan retakan di ruang angkasa begitu muncul. Sepertinya ruang angkasa tak mampu menahan kekuatan lonceng ini. Utusan suci muda itu berkata, Raja Api Merah, ini adalah harta dharma tingkat menengah dari alam suci, yang disebut lonceng tembaga api. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Kau dapat dengan mudah mengalahkan Raja Laut Darah dengan ini. Mengusir. Utusan suci muda itu melemparkan lonceng tembaga api ke arah Raja Api Merah Tua. Raja Api Merah Tua berubah menjadi pusaran angin, langsung terbang ke udara dan meraih lonceng tembaga api dengan tangan kanannya. Sang Raja Api Merah menjadi gembira saat menyentuh lonceng tembaga api, karena ia merasakan kekuatan dahsyat di dalamnya, yang jauh lebih dahsyat daripada inti sari kehidupan planetnya. Terdapat berbagai tingkatan di alam suci. Para suci dibagi menjadi 5 tingkatan, tingkat rendah,
tingkat menengah, tingkat atas, tingkat puncak, dan tingkat kesempurnaan. Begitu pula dengan harta karun Dharma Suci. Harta-harta ini juga dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, kelas puncak, dan kelas sempurna. Utusan suci muda itu dengan santai melemparkan lonceng tembaga api kepadanya, dan itu adalah harta Dharma tingkat menengah tingkat suci. Raja Api Merah Tua pasti senang mendengarnya. Setahu dia, tidak ada harta Dharma tingkat menengah tingkat suci di seluruh benua api merah. Lonceng tembaga api di tangannya jelas yang paling kuat. Raja Api Merah Tua menertawakan Raja Laut Darah, berkata, kau baru saja mencapai alam suci dan belum memiliki harta Dharma tingkat suci. Hari ini aku akan menangkapmu dengan lonceng tembaga api ini, lalu menyiksamu sampai mati. Raja Api Merah mengambil lonceng tembaga api dan melemparkannya ke depan. Lonceng seukuran telapak tangan itu membesar dengan cepat dan tumbuh puluhan kaki dengan sangat cepat. Aksara jimat teratai merah bersinar di atas lonceng tembaga api. Setiap teratai berasal dari api, mengandung hukum suci dan rantai suci yang kuat, dan melesat menuju Raja Laut Darah. Raja Laut Darah terkejut. Ia merasakan kekuatan dahsyat dari lonceng tembaga api, yang menebarkan kengerian ke dalam hatinya. Raja Laut Darah bergegas melepaskan saripati vitalnya yang berdarah dan memasukkannya ke dalam jarinya, membentuk jari berdarah raksasa, menunjuk ke bagian bawah lonceng tembaga api. Dengan suara menggelegar, jari raksasa Raja Laut Darah yang berdarah hancur berkeping-keping. Jari itu jelas bukan tandingan lonceng tembaga api. Lili King Feng melihat ini dari bawah dan terkejut. Ia sangat mengkhawatirkan Raja Laut Darah. Bab 2062. Lonceng tembaga api. Raja Laut Darah enggan menyerah, jadi ia menggunakan esensi vital planet Laut Darahnya untuk mencoba menekan lonceng tembaga api. Namun, dalam sekejap mata, energinya terhalau oleh lonceng itu. Ia sama sekali bukan tandingannya. Raja Api Merah Tua memandang Raja Laut Darah dan berkata sambil tertawa arogan, Raja Laut Darah, ini adalah harta Dharma tingkat Sein menengah, padahal kau baru saja melampaui tingkat Sein. Bagaimana mungkin kau menjadi lawannya? Hari ini, aku akan menangkapmu. Raja Api Merah Tua mulai menyalurkan esensi vital elemen api di dalam tubuhnya ke dalam lonceng tembaga api. Ia kemudian melemparkan lonceng itu ke arah Raja Laut Darah. Hukum-hukum suci di atas lonceng tembaga api berkilauan sementara kitab suci jimat Dao Surgawi terbakar dan kekuatan-kekuatan suci menguap ke udara. Dengan suara keras, lonceng itu tiba-tiba berubah menjadi lonceng perunggu raksasa yang menangkap dan menjebak Raja Laut Darah. Sekeras apapun Raja Laut Darah berusaha, ia tak dapat melepaskan diri dari lonceng itu. Ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka yang mendukung Raja Api Merah dipenuhi kegembiraan dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kau lihat. Seperti yang diharapkan dari seorang penguasa planet, Raja Api Merah terlalu kuat. Dia berhasil menangkap Raja Laut Darah hanya dengan satu serangan. Ya, Raja Api Merah Tua adalah penguasa sejati planet kita dan petarung terkuat di Mars. Lihat betapa mudahnya dia menangkap Raja Laut Darah. Raja Laut Darah sudah ditangkap. Selanjutnya, giliran King Feng. Raja Api Merah pasti akan membunuhnya, teriak para kultivator di sekitarnya dengan penuh semangat. Tentu saja, ada juga beberapa pendukung King Feng dan Raja Laut Darah yang tidak senang dengan kata-kata mereka. Mereka ingin membantah kata-kata mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Lagi pula, Raja Laut Darah sudah terjebak. Jika mereka berpihak pada Raja Laut Darah sekarang, mereka akan ditampar sampai mati oleh Raja Api Merah. Ekspresi wajah King Feng berubah drastis saat dia melihat Raja Api Merah Tua terjebak. Tiba-tiba ia mengayunkan tombak langit Yin Yang-nya, membentuk cahaya hitam putih Yin dan Yang. Ia mengiris udara dengan tombaknya dengan kekuatan dahsyat ke arah lonceng tembaga api. Tujuannya adalah menghancurkan lonceng itu dan menyelamatkan Raja Laut Merah. Namun di saat berikutnya, sebuah kekuatan pantulan yang kuat muncul dari atas lonceng tembaga api yang seketika memantulkan tombak milik King Feng. Pemandangan itu membuat King Feng tertegun. Perlu diketahui bahwa tombak langit Yin yang miliknya adalah harta Dharma tingkat Sein. Ia dengan mudah membunuh siapapun yang menghalangi jalannya sejak ia mendapatkan tombak itu. Bahkan petarung setengah suci pun tak mampu menandingi Yin Yang Sky Halberd milik King Feng. Namun, tombaknya kini mudah dipantulkan kembali. Kekuatan lonceng tembaga api begitu dahsyat hingga membuat tangan King Feng mati rasa. Bahkan, retakan kecil muncul di tangannya dan darah mengucur dari lukanya. Raja Api Merah tiba-tiba menoleh ke arah King Feng. Ia tertawa terbahak-bahak, King Feng, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Ini senjata tingkat Sein tingkat menengah. Kau takkan bisa mengalahkannya. King Feng Li, hari ini adalah tanggal kematianmu,
Raja Api Merah meraung sambil mengayunkan lonceng tembaga api ke arah King Feng dan langsung menjebak tubuhnya di dalam lonceng tersebut. Aduh, aku juga terjebak, pikir King Feng saat ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, semua pembudidaya diri terdiam. Semua orang menatap pemandangan itu dengan kaget. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan King Feng. Dari dasar gunung Raja Api, mereka membunuh dengan mudah. 3 penjaga gunung dan 4 jenderal dewa dibunuh oleh King Feng hanya dengan satu serangan. Bahkan Raja Api Merah Tua pun bukan tandingannya. Di saat-saat terakhir, Raja Api Merah Tua hanya berhasil menekan King Feng dengan menggunakan esensi vital planet tersebut. Namun sekarang, lonceng tembaga api dengan mudah menjebak King Feng. Harta Dharma ini begitu kuat sehingga menimbulkan ketakutan di hati semua kultivator benua api merah. Mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh oleh orang suci muda ini dengan satu serangan jika mereka berani melawannya. Raja Api Merah Tua berbalik dan membungkuk hormat kepada Santo muda itu. Ia berkata, utusan suci, King Feng, dan Raja Laut Darah kini telah ditangkap. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Utusan suci muda itu berkata dengan penuh niat membunuh, kau bisa menyalakan api di dalam lonceng tembaga api sampai terbakar habis. Lalu, serahkan Ruyan Liu kepadaku. Raja Api Merah mengangguk dan berkata, ya, aku akan segera membunuh King Feng dan membakarnya sampai mati. Raja Api Merah Tua merangsang lava di puncak gunung Raja Api dan mengarahkannya untuk terbang keluar dan mengalir langsung dari atas lonceng. Lonceng itu memancarkan tekanan tingkat Sein sementara api yang berkobar di dalam lonceng itu membakar King Feng dan Raja Laut Darah. Pada saat ini, ada ruang di dalam lonceng. Di dalamnya, ada King Feng dan Raja Laut Darah. Saat pertama kali masuk, mereka berdua ingin berbicara satu sama lain. Namun, sebelum sempat berbicara, mereka merasakan panas yang membakar memancar dari lingkungan sekitar. Suhunya lebih dari 15.000 derajat Celcius. Bahkan, King Feng tidak tahan dengan suhu yang membara ini. Api emasnya hanya bersuhu 11.000 derajat Celcius. Adapun Raja Laut Darah, dia adalah penguasa Laut Darah. Api adalah ketakutan terbesarnya karena dapat menguapkan air. Esensi vital dalam tubuhnya dengan cepat meninggalkannya. Kulitnya menjadi kering dan merah karena energi liar. King Feng dan Raja Laut Darah bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Raja Laut Darah berkata, King Feng, ini adalah harta dharma tingkat suci menengah yang sekarang dirangsang oleh Raja Api Merah. Mereka akan membakar kita sampai mati. Mustahil bagi kita untuk menahan suhu 15.000 derajat Celcius dengan kekuatan fisik kita. King Feng mengangguk dan berkata, kita harus mencari jalan keluar. Kalau tidak, kita akan mati. Petik 2. King Feng mengayunkan tinju neraka pencekiknya ke arah dinding lonceng tembaga api. Namun, meskipun tinjunya kuat dan bahkan mampu menembus kehampaan, tinjunya tidak mampu menembus dinding lonceng. Bagian atas lonceng terbuat dari material khusus dari planet Sein yang sangat keras. King Feng tidak menyerah dan mulai menggunakan energi emas dan tombak langit yin-yangnya. Namun, ia tidak dapat menghancurkan dinding lonceng dengan serangan apapun. Raja Laut Darah juga mulai mengalirkan esensi vital darah di dalam tubuhnya. Ia mengayunkan jari-jarinya dan menusukkan jari raksasa itu ke dinding lonceng. Namun, serangannya juga dipantulkan oleh dinding lonceng. Bab 2063. Keluar dari bel. King Feng dan Raja Laut Darah tidak dapat menembus dinding lonceng tembaga api sehingga mereka terjebak. Keduanya saling berpandangan dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. Pada saat ini, Raja Api Merah masih membangkitkan api bersuhu 15.000 derajat Celcius. Api itu membakar lonceng saat ia mencoba melelehkan King Feng dan Raja Laut Darah. Langkah pertama lonceng tembaga api menyebabkan penderitaan bagi Raja Api Merah dan Angin. Suhu api yang terlalu panas tak tertahankan bagi mereka dan membakar habis pakaian mereka. Raja Laut Darah memelototi King Feng dan berkata, matamu melihat kemana? King Feng tersenyum masam dan berkata, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Suhu di sini sangat panas sampai pakaian kita terbakar. Seharusnya kau menyalakan lonceng tembaga api dan Raja Api Merah Tua. Petik 2. Kilatan ketidaksenangan muncul di mata Raja Laut Darah. Ia berkata, berhenti menatapku, alihkan pandanganmu. Jangan bicarakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. King Feng berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak akan membicarakan ini kepada siapapun. Masih belum diketahui apakah kita bisa keluar dari lonceng ini. Suhu di sini 15.000 derajat Celcius. Jika ini terus berlanjut, kita akan mati dalam 2 jam. Lagi pula, mustahil bagi kita untuk menembus benda tingkat Sein tingkat menengah dengan kekuatan kita saat ini. Petik 2. Raja Laut Darah berpikir sejenak dan menyetujui kata-kata King Feng. Namun, ia tidak menyerah. Ia berkata,
aku punya teknik terlarang yang bisa menembus lonceng tembaga api. Tapi esensi vitalku akan terkuras setelah aku menggunakan teknik itu. Kau harus melindungiku setelah aku menggunakannya. King Feng mengangguk kaget dan berkata, benarkah? Aku pasti akan melindungimu jika kau berhasil menghancurkan tembok itu. Petik 1 petik 2. Raja Laut Darah mengangguk sebelum mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu panjangnya hampir 2 meter dan lebarnya 2 jari. Pedang itu berwarna merah darah yang menakutkan dengan garis-garis dao iblis terukir di bilahnya. Terlebih lagi, terdapat hukum suci di ujung pedang tersebut. Seseorang dapat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari hukum berputar yang tersegel di ujung pedang tersebut. Kilatan kelembutan muncul di mata Raja Laut Darah. Ia mengulurkan jari-jarinya untuk menyentuh ujung pedang dan berkata, pedang ini disebut pedang suci Laut Darah. Pedang ini adalah harta terlarang ras kita. Pedang ini sekarang tersegel, jadi aku hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatannya dan hanya menggunakan 1 tebasan pedang. Tapi itu pun akan menguras seluruh esensi vital dan energi spiritualku. King Feng mundur selangkah saat dia merasakan kehadiran yang mengerikan di ujung pedang itu, yang sepertinya ingin menghisap darahnya. King Feng tidak meragukan kekuatan pedang itu. Pedang itu jelas lebih kuat daripada lonceng tembaga api. Namun, jelas bahwa kekuatan pedang itu telah disegel, sehingga aura yang dipancarkannya terbatas. Raja Laut Darah melantunkan mantra kuno dengan suara pelan, yang bahkan belum pernah didengar oleh King Feng. Sebuah simbol kuno terbentuk dan memasuki ujung pedang. Setelah pedang suci Laut Darah menyerap simbol kuno itu, cahaya suci yang menyilaukan muncul di ujungnya, bersinar menembus langit dan menembus kehampaan. Raja Laut Darah mengayunkan pedangnya ke arah dinding lonceng. Boom! Sebuah retakan langsung muncul di dinding lonceng. Detik berikutnya, esensi vital dan energi spiritual Raja Laut Darah terkuras habis. Wajahnya pucat pasi ketika ia jatuh ke tanah karena tak sanggup menahan kekuatan pedang. Kilatan kegembiraan muncul di mata King Feng ketika ia melihat retakan di dinding lonceng. Tepat ketika ia hendak keluar dari lonceng bersama Raja Laut Darah, sebuah telapak tangan esensi vital yang sangat besar muncul di lokasi retakan. Telapak tangan itu milik Raja Api Merah. Ketika ia melihat retakan pada lonceng, ia langsung menduga ada yang menyerang lonceng itu. Karena itu, ia segera menggunakan telapak tangan esensi vitalnya untuk menutupi retakan itu dan mencegah King Feng meninggalkan lonceng itu. King Feng tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Keberhasilan atau kegagalan mereka bergantung pada kesempatan ini. King Feng segera menghunus senjata terkuatnya, pedang Yin Yang Sein. Tanpa ragu, King Feng langsung menggunakan pedangnya dan menghantamkannya ke dinding lonceng. Pedang itu melesat maju dengan kilatan cahaya hitam. Kekuatan pedang menembus angkasa dan mencabik-cabik langit dan bumi, menghantam dinding lonceng. Retakan pada lonceng kembali terkoyak. Di saat yang sama, telapak tangan Raja Api Merah juga hancur berkeping-keping. Li Qingshan telah menggunakan sebagian besar esensi vital dan energi spiritualnya. Akibatnya, wajahnya pucat dan ia hampir jatuh ke tanah. Ia segera mengambil sejumlah besar eliksir dan menuangkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan esensi vitalnya. Kemudian, ia buru-buru menggendong Raja Laut Darah dan terbang keluar dari bel. Selama proses ini, Raja Laut Darah tersipu malu. Lagi pula, ini pertama kalinya dia begitu dekat dengan King Feng, jadi dia malu. Raja Laut Darah tiba-tiba berteriak, apa yang kau lakukan? Cepat carikan aku pakaian. Ada banyak orang di luar. King Feng mengangguk dan buru-buru mengeluarkan beberapa potong pakaian dari cincin interspatialnya. Ia segera membantunya mengenakan pakaian. Mereka segera berlari menuju celah lonceng itu. Ketika mereka melihat bahwa King Feng dan Raja Laut Darah telah bergegas keluar dari bel, para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Lonceng tembaga api adalah benda suci tingkat menengah yang kuat. Bagaimana mereka bisa lolos darinya? Mungkinkah mereka telah melampaui tahap Sein Intermediate? Itu mustahil. Kehadiran mereka tidak sekuat itu. Oh, aku tahu apa yang terjadi. Mereka pasti punya teknik ampuh atau harta dharma yang membantu mereka menembus lonceng itu. Ya, aku melihat retakan besar di puncak lonceng tembaga api. Sayang sekali, itu kan benda tingkat Sein menengah. Para kultivator di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat sambil menunjuk ke arah King Feng dengan tatapan tidak percaya. Semua orang mengira bahwa King Feng pasti sudah mati. Lagi pula, lonceng itu adalah benda suci tingkat menengah dan didukung oleh serangan kuat Raja Api Merah. Namun, entah bagaimana, baik Raja Laut Darah maupun King Feng masih hidup. Sentuhan kegembiraan muncul di mata Suelin dan Ruyan Liu saat mereka melihat King Feng, kekhawatiran di hati mereka akhirnya berkurang. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, sudah kubilang jangan khawatir. King Feng sulit dibunuh, Raja Api Merah tua tidak mungkin bisa membunuhnya.
Bab 2064. Menghancurkan lonceng tembaga api. Ular pemakan langit mengangguk setuju. Mereka sudah lama mengenal King Feng, jadi mereka tentu tahu bahwa ia memiliki banyak harta dharma. Terlebih lagi, masing-masing harta tersebut merupakan harta terlarang yang kekuatannya setara dengan benda suci tingkat menengah. Namun, senjata-senjata ini jarang digunakan oleh mereka sampai saat-saat genting. Raja Api Merah Tua menatap King Feng dengan heran dan berkata, bagaimana mungkin? Itu kan benda suci tingkat menengah. Bagaimana kalian bisa lolos darinya? King Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimana mungkin benda tingkat Sein menengah menjebakku? Aku bisa lolos dengan mudah. Aku akan membunuhmu hari ini. Beraninya kau menjebakku di dalam lonceng dan mencoba membakarku sampai mati. Petik 2. Raja Api Merah Tua sangat marah mendengar kata-kata arogan dari King Feng. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Orang jahat ini tidak hanya membunuh muridnya, dia bahkan membunuh putrinya sendiri. Bahkan 3 penjaga gunung dan 4 jenderal dewanya pun dibunuh oleh King Feng. Raja Api Merah Tua menatap dingin ke arah King Feng dan berkata, salah satu dari kita harus mati. Jangan berpikir kau bisa hidup hanya karena kau lolos dari lonceng tembaga api. Sang utusan suci muda itu tertegun dan linglung. Dia tahu tentang kekuatan lonceng tembaga api. Lonceng itu adalah hadiah dari gurunya dan sangat berarti baginya. Ia memberikan lonceng itu kepada Raja Api Merah untuk membantunya membunuh King Feng dalam satu serangan. Ia tidak menyangka manusia lemah ini bisa lolos dari lonceng itu. Ia harus mengakui bahwa manusia itu memiliki beberapa kemampuan. Ia pasti memiliki beberapa harta karun berharga, kalau tidak, ia tak akan mampu menembus bel itu. Utusan suci muda itu menatap King Feng dengan penuh semangat, mungkin harta karun pada orang ini dapat dibandingkan dengan garis keturunan abadi Ruyan Liu. Pikiran itu sudah membuatnya tergerak. Sayangnya, ia tak bisa meninggalkan langit, atau ia pasti sudah mendarat di tanah sejak lama. Raja Laut Darah merasa malu melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka berdua berada dalam posisi yang canggung saat ia duduk di pelukan King Feng. Bagaimanapun, dia adalah Raja Laut Darah, penguasa Laut Darah yang terkenal, yang hanya berada di bawah Raja Api Merah. Namun, sekarang, dia berada di pelukan seorang pria. Mustahil baginya untuk tidak merasa malu. Raja Laut Darah berkata dengan suara kecil, turunkan aku dengan cepat. King Feng mengangguk dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan keras. Sentuhan keras itu cukup menyakitkan baginya. Raja Laut Darah memelototi King Feng dan berkata, siapa yang menyuruhmu menjatuhkanku seperti ini? King Feng memutar matanya dan berkata, kau memintaku untuk menurunkanmu. Petik 2. Dia melanjutkan, maaf, aku lupa kau tidak punya esensi vital atau energi spiritual. Apa tubuhmu sakit? Mau ku pijat? Raja Laut Darah memelototinya dan berkata, jangan manfaatkan aku. Cepat dan hadapi Raja Api Merah. King Feng melirik Raja Api Merah dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang setelah kita lolos dari bel, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Petik 2. King Feng melangkah maju dan memancarkan niat membunuh yang membara ke langit dan mengguncang langit dan bumi. King Feng hanya berjarak 50 meter dari Raja Api Merah Tua sehingga dia dapat menggunakan tombak dewa pembunuhnya. Begitu dia menghunus tombak itu, dia akan mengubah Raja Api Merah Tua dan bahkan utusan suci muda menjadi abu. King Feng sangat percaya diri dengan tombaknya. Di zaman kuno, tombak itu bahkan mampu membunuh seorang dewa, apalagi seorang suci. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di belakang King Feng, suaranya terdengar di seluruh langit dan bumi. 2 pilar cahaya muncul di depan kepalanya. Pilar-pilar itu terbentuk dari niat membunuh. King Feng menghisap niat membunuh semua kultivator di benua dan memusatkan niat membunuh dalam 2 pilar cahaya untuk membentuk 2 tombak dewa pembunuh. Tombak dewa pembunuh dibentuk dengan hukum dewa pembunuh dan mengandung kekuatan mengerikan. Saat digunakan, langit akan menjadi gelap seolah-olah kiamat akan tiba. Melihat itu, utusan suci muda itu berkata dengan lantang, dewa pembunuh Lens, ini salah satu senjata dewa pembunuh, salah satu dari 10 pembunuh paling mematikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memiliki tekniknya? Semua orang di alam semesta pernah mendengar tentang dewa pembunuh. Ekspresi mereka pasti dipenuhi ketakutan saat namanya disebut, karena dewa pembunuh pernah membunuh banyak kultivator diri dan membuat darah mengalir ke sungai. Banyak praktisi kultivasi diri akan gemetar ketakutan saat namanya disebut. Untungnya, 100.000 tahun yang lalu, dewa pembunuh memasuki lubang hitam dan menghilang dari alam semesta. Dengan kepergiannya, tombak dewa pembunuhnya juga lenyap dari langit dan bumi dan tidak terlihat selama lebih dari 100.000 tahun. Sang utusan suci muda tidak pernah menyangka akan melihat tombak itu lagi di benua Api Merah Tua. Ia berkata keras kepada Raja Api Merah Tua, tunggu apa lagi?
Lari cepat. Begitu tombak Dewa Pembunuh menyerang, darah akan mengucur deras. Kau bukan tandingannya. Raja Api Merah Tua menjadi pucat pasi. Tentu saja, ia pernah mendengar legenda tombak Dewa Pembunuh. Senjata legendaris itu konon telah membunuh para dewa abadi. Raja Api Merah Tua segera mengedarkan saripati vitalnya dan berbalik untuk melarikan diri. King Feng berkata dengan nada meremehkan, sudah terlambat bagimu untuk lari. Pergi dan matilah. Petik 2. King Feng mengendalikan dua tombak Dewa Pembunuh di atas kepalanya, lalu dia menyerbu ke depan dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan ruang menuju Raja Api Merah Tua dan utusan suci muda. Ambisi besar King Feng sangat besar. Ia tak hanya ingin membunuh Raja Api Merah, ia juga ingin membunuh utusan suci muda itu. Dua tombak Dewa Pembunuh yang tak terkalahkan menembus kehampaan dan merobek ruang. Karena King Feng berada dekat dengan Raja Api Merah, salah satu tombak langsung muncul di hadapannya. Sang Raja Api Merah berteriak keras saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di ujung tombak yang pasti bisa membunuhnya. Raja Api Merah dengan cepat menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya. Ia buru-buru melempar lonceng untuk menangkis serangan tombak Dewa Pembunuh. Bab 2065. Jimat Kehidupan. Raja Api Merah Tua mengira bahwa lonceng tembaga api merupakan benda suci tingkat menengah, sehingga seharusnya mampu menangkis tombak tersebut. Namun, serangannya terhenti di saat berikutnya ketika tombak Dewa Pembunuh menembus lonceng, meninggalkan lubang besar di dinding lonceng. Lonceng itu pecah berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Meskipun merupakan benda tingkat Sein menengah, benda itu tidak sebanding dengan tombak itu, bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun dari tombak itu. Tombak itu melesat secepat kilat. Sesaat kemudian, tombak itu tiba di hadapan Raja Api Merah Tua. Kilatan ketakutan muncul di mata Raja Api Merah saat dia melihat tombak itu. Ia bisa merasakan niat membunuh yang membara dan kengerian yang terpancar dari tombak itu, yang menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Keringat membasahi wajahnya dan pakaiannya. Sebagai pemilik Gunung Api Merah dan penguasa benua Api Merah, kekuatan Raja Api Merah sangatlah luar biasa. Selain itu, ia adalah seorang santo dan mempraktikkan esensi vital elemen api. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, ia tidak akan berkeringat. Namun kini, keringat bercucuran di wajahnya. Jelas ia ketakutan. Raja Api Merah Tua buru-buru memanfaatkan saripati vital dalam tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung guna menghalangi serangan tombak itu. Sayangnya, tombak itu terlalu cepat dan tajam. Tombak itu menembus perisai pelindung Raja Api Merah seperti kertas. Kemudian, tombak itu menembus jantung Raja Api Merah dengan suara dentuman keras dan menyebabkan jantungnya retak. Arg! Sang Raja Api Merah Tua menjerit kesakitan. Para pembudidaya di sekitarnya semua menyaksikan kejadian itu dengan jelas. Pang! Tubuh Raja Api Merah Tua jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan suara dentuman keras. Debu di tanah beterbangan dan membentuk lubang raksasa setinggi ratusan kaki di gunung. Ia pun mati. Para pembudidaya diri di sekitarnya dengan cepat berlari mundur saat mereka melihat pemandangan itu, mata mereka dipenuhi rasa takut. Kematian Raja Api Merah Tua menjadi peringatan bagi semua kultivator. Itu mengingatkan mereka bahwa King Feng tak terkalahkan dan telah mewarisi warisan Dewa Pembunuh. King Feng telah membentuk dua tombak Dewa Pembunuh. Salah satu tombak telah membunuh Raja Api Merah, sementara tombak lainnya terbang menuju utusan suci muda yang berada di udara. Tombak Dewa Pembunuh bergerak cepat dan langsung tiba di hadapan utusan suci muda itu. Orang suci muda itu ketakutan. Ia tahu betapa dahsyatnya tombak itu karena leluhurnya terbunuh olehnya. Utusan suci muda itu meraung sambil mengeluarkan sebuah harta dharma dan mengenakannya di tubuhnya. Harta itu adalah sebuah baju zirah. Tulisan suci jimat tingkat Sein pada baju zirah itu berkilat liar, menunjukkan bahwa itu adalah benda suci tingkat Sein menengah yang kuat. Utusan Sein muda itu ingin menggunakannya untuk menangkis serangan tombak itu. Namun, sesaat kemudian, tombak Dewa Pembunuh merobek baju zirahnya dengan suara gemuruh yang menggelegar. Tombak itu menembus tubuhnya dan meninggalkan lubang besar di tubuhnya. Lalu kedua tombak itu menghilang di udara. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Meskipun ia mampu membentuk dua tombak Dewa Pembunuh, hal itu menghabiskan esensi vital dan energi spiritualnya dalam jumlah yang sangat besar. Energi di tubuh King Feng benar-benar terkuras habis. Wuss! Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Raja Api Merah Tua yang telah mati telah dibangkitkan. Tidak hanya itu, tubuh utusan suci muda itu pun perlahan-lahan terbentuk kembali, dan ia hidup kembali. King Feng tercengang melihatnya. Ia berkata, "Kitab Jimat Kehidupan. Kalian berdua punya kitab jimat kehidupan." Utusan suci muda itu berkata dengan nada muram, "Dasar serangga sialan. Bagaimana bisa kau memaksaku menggunakan kitab suci jimat kehidupanku?"
Itu kitab suci yang sangat berharga, berbeda dengan jimat kambing hitam. Raja Api Merah juga menatap King Feng dengan marah dan berkata, setelah seseorang melampaui tahap suci, ia hanya memiliki satu kitab suci jimat kehidupan yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Kau membuatku menggunakan kitab suciku. Mulai sekarang, aku hanya memiliki satu kehidupan tersisa dan hidupku dipersingkat 50.000 tahun. Energi spiritualnya hampir habis. Ia tidak bisa menggunakan tombak itu lagi meskipun ia ingin karena esensi vitalnya juga telah terkuras. Bahkan untuk berdiri pun ia kesulitan. Suelin, Ruyan Liu, Little Apple, Meng Yaosu, Black Puppy, Sky Swallowing Snake, Chief Commander, dan yang lainnya semua dengan cepat bergegas ke sisi King Feng untuk membantunya berdiri. King Feng menatap Ruyan Liu dan Suelin, lalu berkata, cepat lari. Jangan khawatirkan aku. Petik 2. Suelin dan Ruyan Liu menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kami tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika kami mati bersama. Raja Api Merah tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati. Aku akan membunuh King Feng dan membiarkan kalian tetap hidup untuk dipersembahkan kepada utusan suci. Raja Api Merah tua berjalan menuju King Feng dengan niat membunuh yang membara. Ia tiba-tiba membentuk telapak tangan esensi vital yang sangat besar dan menghantamkannya ke tubuh King Feng. Hati-hati, guru. Panglima tertinggi tiba-tiba terbang ke udara. Ia membakar darah esensinya untuk melepaskan kekuatan liar dan berdiri di hadapannya, melindunginya. Panglima tertinggi menyadari bahwa esensi vital dan energi spiritual dari tubuh King Feng telah terkuras habis. Mustahil baginya untuk selamat dari serangan telapak tangan itu. Karena itu, ia ingin menangkis serangan itu untuknya. King Feng berdiri di belakangnya dan berkata dengan keras, jangan kemari. Kau bukan tandingannya. Panglima tertinggi berkata, Tuan, Anda menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati di alam matahari mistis. Saya akan membayar kembali nyawa saya sekarang. Sang Panglima tertinggi terus membakar darah esensinya dan mengeluarkan energi liar. Dia telah menyalakan tubuhnya untuk bertabrakan dan menangkis serangan telapak tangan Crimson Fire Monarch. Raja Api Merah mundur selangkah dan menatap Panglima tertinggi dengan dingin. Ia berkata, kau sangat setia dan bahkan membakar tubuhmu sendiri untuk membawaku pergi. Sayang sekali kau terlalu lemah dan hanya bisa menangkis satu serangan telapak tanganku. Wajah King Feng pucat pasi dan matanya dipenuhi rasa sakit saat melihat tubuh Panglima tertinggi berubah menjadi abu. Meskipun Panglima tertinggi hanya mengikutinya sebentar, King Feng sangat menghargainya. Ia tahu bahwa Panglima tertinggi sangat setia kepadanya. Kini, ia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menangkis serangan Raja Api Merah. Hati King Feng terasa sangat sakit. Bab 2066. Ledakan anak anjing hitam. King Feng menatap Raja Laut Darah dan berkata, Raja Laut Darah, aku akan menggunakan teknik terlarangku untuk melawan Raja Api Merah. Teknik itu mungkin akan menyebabkan ledakan besar. Saat aku menggunakannya, tolong bantu aku melindungi Suelin, Ruyan Liu, Apel Kecil, dan Meng Yaosu. Petik 2. Raja Laut Darah mengerutkan alisnya dengan cemas dan berkata, kau tidak mungkin berpikir untuk mati bersama Raja Api Merah tua. Ini bukan ide yang bagus. Sayang, kumohon jangan lakukan ini. Kalau kamu mati, kita juga tidak akan hidup, kata Suelin dengan tegas sambil memegang tangan King Feng. Ruyan Liu juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun Ruyan Liu dan Suelin memiliki beberapa konflik, mereka berdua menganggap King Feng sebagai prioritas utama. Bagi mereka, King Feng adalah seluruh hidup mereka. Jika mereka mati, mereka juga tidak ingin hidup. Ayah, jangan mati, kata si Apel Kecil sambil menangis sambil membuka tangannya. Si Apel Kecil jelas menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya. Mereka tidak menyangka Raja Api Merah tua dan utusan suci muda itu akan selamat karena kitab suci jimat kehidupan di tubuh mereka. King Feng mengulurkan tangannya untuk mengelus pipi si Apel Kecil. Ia berkata, jangan khawatir, ayah tidak akan mati. Petik 2. King Feng tahu bahwa ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membunuh Raja Api Merah tua. Ia harus menggunakan serangan terkuatnya, tetapi karena ia tidak bisa menggunakan hukum Dewa Pembunuh dan pedang suci Yin Yang, ia hanya bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya dan api emasnya. Tepat saat King Feng hendak melangkah maju, anak anjing hitam dan ular pemakan langit berkata, jangan pergi sekarang. Kami bisa membantumu menghentikan Raja Api Merah untuk sementara waktu sementara kau memulihkan esensi vital dan energi spiritualmu agar peluangmu lebih besar. King Feng tersentuh, dia tidak menyangka dua binatang iblis itu akan maju dan menolongnya di saat genting ini. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tahu kalian berdua berusaha membantuku, tapi kalian hanya berada di tingkat ke-9 alam raja. Kalian bukan lawannya. Petik 2.
Si anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, kita tahu kita bukan lawannya. Lagi pula, dia sudah di level Saint. Tapi kita masih bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku punya kekuatan super, aku tidak akan mati dengan mudah. Black Puppy melepaskan kekuatan super leluhur anjingnya, tubuhnya mulai membesar dari 40 cm menjadi 1 meter, menjadi 10 meter, menjadi 100 meter. Akhirnya, ia tumbuh menjadi seekor anjing setinggi 9.000 meter yang seukuran gunung kecil. Demikian pula ular pemakan langit yang juga tumbuh besar dan akhirnya menjadi ular setinggi 9.000 meter yang menutupi seluruh langit. Sisiknya menjadi tebal dan dua berkas cahaya hitam bersinar menindas dari matanya. Black Puppy dan Sky Devouring Snake keduanya menggunakan kekuatan super terlarang mereka yang merupakan serangan terkuat mereka. Mereka tidak akan menggunakan kekuatan super terlarang mereka dalam keadaan normal karena akan membahayakan tubuh mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mati di saat genting ini. Mereka telah menjadi dekat setelah sekian lama mengikuti King Feng. Terlebih lagi, kematian Panglima tertinggi telah memprovokasi mereka. Raja Api Merah Tua menatap anak anjing hitam dan ular pemakan langit dengan dingin dan berkata, beraninya kalian berdua, binatang iblis, menghalangi jalanku. Coba kulihat seberapa kuat kalian. Raja Api Merah Tua melambaikan telapak tangannya untuk mengumpulkan esensi planet. Kemudian, ia menghantamkan telapak tangannya yang besar dan menyelimuti seluruh planet ke arah anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Black Puppy mengayunkan cakarnya untuk membentuk cakar super raksasa dan mencakar ke arah langit. Ular pemakan langit membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran air hitam berisi kekuatan waktu yang mengerikan ke arah langit. Ledakan-ledakan gelombang. Serangan Black Puppy, Sky Devouring Snake, dan Crimson Fire Monarch bertabrakan bersamaan dengan ledakan keras yang menggelapkan langit. Semua pembudidaya diri tak bisa membuka mata. Batu, gunung, pohon, dan bebatuan di sekitarnya hancur. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit sama-sama menggunakan teknik terlarang mereka untuk berevolusi menjadi sosok setinggi 1000 meter yang menyerupai gunung. Mereka kemudian menggunakan kekuatan liar mereka untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Raja Api Merah Tua. Meskipun Raja Api Merah Tua adalah petarung tingkat Saint, ia hanya bisa mundur ketika berhadapan dengan kekuatan super terlarang milik Black Puppy dan ular pemakan langit. Ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan super tersebut. Namun, Raja Api Merah Tua mampu memanfaatkan esensi planet dari seluruh benua Api Merah Tua, sebuah kekuatan dahsyat yang menggandakan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, ia mampu menangkal kekuatan super kedua binatang iblis tersebut dan pertempuran pun terhenti. King Feng memanfaatkan momen krusial ini untuk segera mengambil sejumlah besar ramuan penyembuh dari cincin interspatialnya. Ia meneguk semua ramuan itu ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi spiritual dan esensi vitalnya. Pada saat yang sama, King Feng menggunakan nyanyian surgawi abadi untuk menyerap energi abadi dan esensi vital yang luas di udara untuk memulihkan kekuatannya. Teknik yang dipraktikkan oleh King Feng terlalu kuat. Itu adalah teknik tingkat abadi yang memungkinkannya menyerap esensi vital dari langit dan bumi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, secercah kebahagiaan dan kegembiraan muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa ia bisa menyerap esensi planet Crimson Fire Monarch jika ia menggunakan tubuh api penyucian fana. Meskipun ia hanya bisa menyerap sedikit, kesadaran itu tetap membuatnya sangat bahagia. King Feng memutar matanya dan memikirkan ide bagus. Ia berpikir, karena tubuh api penyucian fana dapat menyerap esensi planet, bagaimana dengan garis keturunan pemakan? Garis keturunan pemakan seharusnya mampu melahap segala sesuatu di alam semesta. Angin sepoi-sepoi mengaktifkan garis keturunannya dan membentuk pusaran hitam di permukaan tubuhnya. Pusaran itu tampak seperti lubang hitam yang dapat menyedot segala sesuatu di alam semesta. King Feng menggunakan teknik melahapnya dan mendekati esensi planet milik Raja Api Merah. Setelah pusaran air merasakan keberadaan esensi planet, ia membentuk kilau hitam seolah-olah telah menemukan makanan lezat dan mulai melahap semua esensi planet di dekatnya. Tak lama kemudian, kekuatan yang dimilikinya kembali pulih. Di sisi lain, Raja Api Merah tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya telah berkurang saat ia bertarung dengan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Sebagian besar esensi planetnya telah dilahap. Bab 2067. Menghancurkan Guci. Wajah Raja Api Merah Tua berubah drastis, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Apa yang terjadi? Akulah satu-satunya yang bisa menggunakan esensi vital planetku, jadi bagaimana energinya bisa menghilang begitu saja? Raja Api Merah Tua menunduk dan langsung menyadari keberadaan Li King Feng. Ada pusaran hitam di depan Li King Feng, yang terus-menerus melahap esensi vitalnya. Wajah Raja Api Merah memucat, ia mengumpat, King Feng Li brengsek. Beraninya kau melahap esensi vital planetku. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian hari ini. Raja Api Merah Tua murka.
Awalnya ia melawan anak anjing hitam dengan beberapa teknik sederhana tanpa menggunakan telapak tangan esensi vital, tetapi setelah melihat ini, ia langsung menyerang dengan telapak tangan esensi vital. Ia menghantam anak anjing hitam dan ular pemakan langit, yang membuat keduanya terlempar ke langit, menyemburkan darah. Meskipun anak anjing hitam dan ular pemakan langit terluka, kegembiraan memenuhi mata mereka, karena mereka melihat bahwa King Feng Li telah memulihkan saripati vitalnya. Raja Api Merah Tua mengayunkan telapak tangannya ke arah anak anjing hitam dengan keras lagi. Dia akan membunuh anak anjing sialan ini. Jika bukan karena bajingan ini, Lily tidak akan memulihkan vitalitasnya secepat itu. Li Qingfeng mencibir dan menggunakan sayap bulu elemen anginnya. Ia berubah menjadi pusaran hitam dan melesat ke depan anak anjing hitam. Ia meninju Raja Api Merah Tua yang berada di depan dan bertabrakan dengan telapak tangan Raja Api Merah Tua, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Dunia meledak, dan ribuan retakan muncul. Para pembudidaya diri di sisi yang mengamati semuanya menjadi pucat. Mereka mundur tanpa sadar karena tak sanggup melawan kekuatan yang dahsyat ini. Li Qingfeng berkata kepada anak anjing hitam, "Terima kasih, aku baik-baik saja sekarang. Sebaiknya kau mundur dan biarkan aku melawan Raja Api Merah." Anak anjing hitam mengangguk, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke suatu tempat yang sangat jauh. Dia tahu bahwa dia harus membiarkan King Feng Li mengambil alih medan perang sekarang, dia hanya akan menjadi beban bagi King Feng Li jika dia tetap tinggal. King Feng Li menatap Raja Api Merah dengan acuh tak acuh, dan tatapan membunuh muncul di matanya saat dia berkata, "Gunakan serangan terkuatmu, atau kau akan mati dalam waktu singkat." Petik 2. Raja Api Merah Tua tersenyum dingin dan berkata, "King Feng Li, kau pikir kau siapa? Kau memang pulih dari kekurangan energi, tapi apa yang bisa kau lakukan? Bisakah kau membunuhku lagi?" Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan saat dia berkata, "Jika aku bisa membunuhmu sekali, maka aku bisa membunuhmu 2 kali." Kali ini, King Li memutuskan untuk menggunakan api emasnya dan membunuh Raja Api Merah Tua dengan cepat, sehingga dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Api emas. Li Qingfeng berteriak dan melepaskan api emas dari dalam tubuhnya. Api menjalar melalui perut bagian bawah, inti roh, otot, tulang, organ, dan akhirnya tiba di sela-sela jari telunjuk kanan dan jari tengahnya. Api menari-nari di sela-sela kedua jarinya seolah-olah mereka adalah peri. Li Qingfeng tiba-tiba mengayunkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya dengan kuat, menyerang ke depan, yang menyemburkan sinar api kemasan. Suhu api itu mencapai sekitar 15.000 derajat Celcius. King Feng Li menyerap panas dari lonceng tembaga api, dan sekarang dia benar-benar memanfaatkan panas ini. Dari tempat api emas melintas, ruang angkasa mencair, waktu membeku, dan bahkan tanah pun hangus terbakar karena tidak mampu menahan suhu ini. Wajah Raja Api Merah Tua berubah drastis, dan kilatan kengerian muncul di matanya. Ia berkata, "Sialan, bagaimana kau bisa mengembangkan api emasmu dan menyerap semua panas dari lonceng tembaga api?" Sang Raja Api Merah Tua kini ketakutan, ia bergegas memanfaatkan saripati vital planet itu dan membentuk tabir pertahanan besar di depannya. Api keemasan dan saripati vital planet saling bertabrakan, yang menimbulkan suara keras, dan api pun menerangi saripati vital planet. Sang Raja Api Merah terkejut, ia segera mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memotong inti sari kehidupan planet itu untuk mencegah api emas membakar tubuhnya. Wajah Raja Api Merah Tua pucat, dia meludahkan darah dan melangkah mundur. Melihat Raja Api Merah terluka, Li tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia melangkah maju dengan kecepatan yang sebanding dengan guntur dan tiba di hadapan Raja Api Merah dalam sekejap. King Feng Li mengayunkan jari penakluknya, yang membentuk jari raksasa surgawi dan menunjuk ke arah Raja Api Merah dengan kekuatan besar. Saat jari itu melesat ke arah sang raja, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, langit dan tanah pun hancur. Dengan suara, bom, jari itu mendarat di tubuh Raja Api Merah Tua, meninggalkan lubang besar di telapak tangannya, dan darah pun mengucur deras. Jelaslah bahwa Li Qingfeng tak terkalahkan dan sangat kuat saat ini. Ia tak terkalahkan di wilayahnya. Dia berada di alam suci saat ini, jadi dia bisa menekan Raja Api Merah. Li Qingshan terjebak karena Raja Api Merah memiliki benda suci kelas menengah. Karena tidak memilikinya lagi, Raja Api Merah bagaikan harimau tanpa taring dan cakar. Dia jelas bukan tandingan Li Qingshan. Raja Api Merah tiba-tiba menoleh dan berkata kepada utusan muda di langit, "Utusan, Tuanku, tolong berikan aku satu lagi bejana suci kelas menengah. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menang melawan Lily." Utusan muda itu menggelengkan kepala dan berkata, "Kau pikir benda suci kelas menengah itu sama dengan kubis? Dan kau bisa mendapatkannya kapanpun kau mau. Aku sendiri hanya punya 2. Aku baru saja memberimu 1, dan yang satunya hancur saat menangkis tombak Dewa Pembunuh. Kau harus mencari cara untuk membunuhnya sendiri."
Wajah Raja Api Merah Tua pucat pasi, dan kilatan amarah muncul di matanya. Namun, ia menahan amarahnya, karena ia tahu betul bahwa utusan suci muda itu memaksanya untuk menggunakan kartu truf terkuatnya. Raja Api Merah Tua memandang Lily dan berkata, "Kau pikir aku akan mati semudah itu? Aku hanya menyimpan beberapa serangan terkuatku, tapi aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini." Raja Api Merah Tua memeriksa cincin penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah botol. Botol ini berwarna merah tua, dengan banyak segel merah terukir di atasnya. Segel-segel itu terdiri dari bunga teratai, peoni, mawar, dan bunga-bunga lainnya. Botol itu memancarkan aura merah. Li Qingfeng tersenyum dingin ketika melihat botol ini dan berkata, "Mengesankan, benda setingkat orang suci, tapi ini tidak akan mengubah apapun. Lonceng tembaga api bahkan tidak bisa menjebakku, apa kau pikir gucimu bisa melakukannya?" Cahaya dingin melintas di mata Raja Api Merah Tua, saat ia berkata, "Ini berbeda dari lonceng tembaga api. Ini adalah guci spiritual, dan bisa melancarkan serangan spiritual. Lihat saja bagaimana aku akan memusnahkan energi spiritualmu sepenuhnya." Raja Api Merah menggunakan roh yang tersimpan dalam pikirannya dan memindahkan mereka ke dalam buci, yang membuat buci itu memancarkan cahaya redup. Kemudian, buci itu berubah menjadi teratai sonik, peoni sonik, dan mawar sonik, bergegas menuju Li Qingfeng dengan kekuatan. Serangan sonik ini sangat kuat, begitu muncul, kehampaan meledak, dan langit menjadi gelap gulita. Meskipun serangan sonik ini sangat kuat, Qingfeng Li tidak memperdulikannya. Li Qingfeng berkata dengan nada menghina, "Beraninya kau menggunakan serangan sonik di depanku? Kau sangat ceroboh." Bab 2068. Garis keturunan kalajengking iblis. Lily langsung memanggil batu giling hitam putih dari pikirannya. Ia kemudian menembakkan dua sinar hitam putih, satu melambangkan yin dan satu melambangkan yang. Tanah amblas dari tempat sinar yin yang hitam putih melintas, energi kacau menyebar kemana-mana dan langsung melahap bunga teratai, bunga peoni, dan bunga mawar yang sonik itu. Batu giling hitam putih kemudian membentuk pusaran, menarik guci merah dan melahapnya, lalu mengubah guci merah menjadi energi spiritualnya sendiri. Sekarang, Qingfeng Li dan batu giling hitam putih sangat pandai bekerja sama satu sama lain, dan mereka segera memusnahkan guci spiritual di tangan Raja Api Merah Tua. Saat melihat guci miliknya telah dihancurkan oleh Qingfeng Li, wajah sang Raja Api Merah berubah, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Raja Api Merah Tua mengacungkan jarinya. Ia menunjuk Lily dan berkata, "Bagaimana mungkin? Serangan spiritualmu bahkan lebih kuat daripada kekuatan fisikmu. Kau manusia atau hantu? Guciku sangat kuat, bahkan orang suci tingkat menengah pun takkan mampu mengalahkannya." Li Qingfeng tertawa dan berkata dengan nada mengejek, "Kau berencana menggunakan serangan spiritual di hadapanku? Kau hanya mempermalukan diri sendiri. Bahkan jika kau memiliki guci tingkat abadi, bukan tingkat santo menengah, kau tetap tidak akan sebanding denganku." Li Lifeng jelas ahli dalam memanipulasi energi spiritual. Bahkan jika dia tidak memiliki bantuan batu giling hitam putih, dia pasti bisa melawan guci itu. Hanya saja, dengan bantuan batu giling hitam putih, Qingfeng Li benar-benar dapat menghemat waktu dan membuat guci itu menyerah dalam waktu singkat. Belum lagi, Qingfeng Li membawa batu giling hitam putih dan jiwa naga api, keduanya merupakan harta karun kekacauan yang berharga. Bahkan jika lawannya memiliki energi spiritual tingkat abadi, Qingfeng Li tidak akan takut. Qingfeng Li menatap Raja Api Merah Tua dan berkata, "Gunakan semua kartu trufmu sekaligus, tapi kukatakan padamu, aku akan melakukan apapun yang ingin kau lakukan padaku, aku akan mengulitimu hari ini." Wajah Raja Api Merah memucat. Ia tahu bahwa Li Qingfeng adalah musuh terkuat yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. Pertarungan antara dirinya dan Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu bahkan tidak sesulit ini. Raja Api Merah Tua curiga dengan kekuatan Lily yang sebenarnya. Ia tampak jauh lebih kuat daripada Raja Matahari. Ia pasti telah menguasai teknik tingkat keabadian, jika bukan tingkat keabadian, maka setidaknya harus berada di tingkat Sein. Kalau tidak masuk akal baginya untuk menjadi sekuat itu. Raja Api Merah Tua tahu bahwa ia harus menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, atau kemungkinan besar ia akan mati di sini. Raja Api Merah tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang ke arah Qingfeng Li. Qingfeng sama sekali tidak khawatir dengan pedang itu, dan baru ketika pedang itu berada tepat di depannya, dia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, menjepit pedang panjang di tangan Crimson Fire Monarch dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Lily tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang, seranganmu tidak berguna melawanku. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa arti tak terkalahkan." Lily menggunakan jari telunjuk kanannya untuk memanipulasi kekuatan tulang naga, yang memancarkan aura tak tertandingi seperti darah dan sisik naga. Dengan sekali jentikan,
pedang panjang Raja Api Merah itu patah menjadi dua, lalu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Lily menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menunjuk ke depan dengan kuat, yang menghasilkan suara, boom, dan menciptakan lubang besar di dada Raja Api Merah. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya, darah menyembur keluar dari dadanya, dan orang bisa melihat tulang-tulang putih di dalamnya, pemandangannya sungguh brutal. Tubuh Crimson Fire Monarch terpental ke belakang dan menghantam dinding batu dengan keras, sehingga meninggalkan lubang besar di dinding tersebut. Para kultivator lain yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang dan ketakutan memenuhi mata mereka. Berdasarkan ingatan mereka, Raja Api Merah Tua adalah penguasa planet, manusia terkuat di benua Api Merah Tua, dan satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Raja Matahari dengan mudah dalam 10.000 tahun. Namun, Lily hanya menggunakan satu jari untuk melemparkannya. Semua orang merasa ini tidak masuk akal dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang yang membudidayakannya sendiri bahkan menggunakan jari-jari mereka untuk menggosok mata, karena mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Namun, saat mereka melihat Raja Api Merah memuntahkan seteguk darah dan muncul dengan wajah pucat di atas dinding batu dari jauh, mereka menyadari bahwa sebenarnya King Feng Li telah mengalahkan Raja Api Merah dengan sangat mudah. Para kultivator yang mendukung Raja Api Merah semuanya tampak pucat dan gemetar hebat. Mereka tahu bahwa mereka telah menemui jalan buntu kali ini, karena mereka telah lama mengintai Li Qingshan, dan mereka melaporkan aktivitas Li Qingshan kepada Raja Api Merah. Siapa sangka bahwa pemenang akhirnya adalah Li Qingshan. Karena beberapa praktisi tidak bahagia, tentu saja ada beberapa praktisi yang bahagia. Yang paling bahagia adalah mereka yang berasal dari aliansi bisnis Api Merah dan Kaisar Ling Yun, karena merekalah orang-orang pertama yang mendukung Lily. Selain Kaisar Ling Yun, beberapa orang dari Pavilion Planet juga bersemangat. Mereka tahu bahwa jika Lily King Feng menang, mereka tidak hanya akan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga mendapatkan banyak sumber daya dari benua. Di aliansi bisnis Api Merah, Ketua Yun melirik putrinya, dan kilatan kekaguman muncul di matanya. Ia lalu berkata, "Putriku, kau punya mata yang tajam untuk menilai orang. Aku tidak menyangka Lily King Feng bisa mengalahkan penguasa planet ini, Raja Api Merah, hanya dengan satu jari." Yayun tersenyum dan berkata, "Ayah, sudah kubilang sejak lama. Li King Feng tak terkalahkan, jadi ayah tidak perlu khawatir." Para perwira dan jenderal dari negara Ling Yun semua membungkuk dan berseru, "Sudah sepantasnya kami mengikuti keputusan bijaksana yang mulia untuk mendukung Li Qingshan." Seluruh benua menjadi heboh karena kekalahan telak Raja Api Merah Tua. Ada yang heboh karena takut, ada pula yang heboh karena gembira. King Feng Li tidak peduli dengan apapun, dia hanya memikirkan musuh di depannya. Raja Api Merah. Lily tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan Raja Api Merah, ia belum mati. Ia ingin menghabisi Raja Api Merah sepenuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Api Merah terlempar dari gunung, rambutnya acak-acakan dan darah terus-menerus keluar dari lubang di tubuhnya. Ia menatap Lily dengan wajah biru kehijauan yang dipenuhi amarah. Ini pertama kalinya ia mengalami cedera serius seperti itu, apalagi di depan semua kultivator di benua ini. Ia merasa sangat malu. Raja Api Merah berteriak dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan yang tersimpan dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya adalah kekuatan garis keturunan terlarang dan tidak boleh digunakan dalam kondisi normal, tetapi jika dia menggunakannya, maka dunia akan terguncang olehnya. Kalajengking merah jahat raksasa terbentuk di atas kepala Raja Api Merah. Kalajengking merah jahat itu tampak sangat pandai melahap dan menghancurkan, aura jahatnya memenuhi dunia begitu ia muncul. Apakah ini garis keturunan iblis? Wajah para kultivator yang menyaksikan kejadian ini berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, sebagai penguasa planet ini, garis keturunan Raja Api Merah adalah garis keturunan iblis. Tak seorang pun menyadari hal ini sebelumnya, jika Li King Feng tidak memojokkan Raja Api Merah, Raja Api Merah pasti tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dunia diguncang oleh garis keturunan kalajengking iblis itu, di dalamnya terdapat wajah kalajengking setan yang besar, yang memancarkan aura berdarah. Kalajengking jahat itu membuka mulutnya, mengisap darah semua murid yang berdiri di Gunung Raja Api dengan paksa, dan menyerap semua darah itu. Ahahaha. Para murid yang berdiri di puncak Gunung Raja Api menjerit kesakitan. Mereka merasakan darah mereka dihisap ke udara dan dilahap oleh penguasa mereka, yang juga merupakan guru mereka yang mereka kagumi setiap hari. Beberapa praktisi bahkan berlutut dan memohon, "Penguasa, aku muridmu. Engkaulah orang yang paling kami hormati. Tolong jangan hisap darahku." Bab 2069. Membunuh Raja Api Merah. Ada banyak praktisi dan murid di puncak Gunung Raja Api yang berlutut ke tanah dan memohon. Mereka berdoa kepada Raja Api Merah agar tidak melahap garis keturunan mereka, karena mereka tahu bahwa jika Raja Api Merah menyerap garis keturunan mereka, maka mereka pasti akan mati. Akan tetapi,
Tatapan mata sang Raja Api Merah tampak ganas dan ia memancarkan aura pembunuh. Raja Api Merah tua sepenuhnya dikuasai oleh iblis di dalam dirinya, dan ia berkata, "Kalian adalah murid dan bawahanku, inilah kesempatan kalian untuk berkorban. Aku juga telah merawat kalian selama bertahun-tahun, jadi berikanlah garis keturunanmu sebagai hadiah sekarang." Pada saat ini, semua murid yang berada di puncak Gunung Raja Api merasa tercengang dan sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Api Merah hanya melatih mereka agar dia bisa memperoleh garis keturunan mereka. Bahkan para kultivator dari sekte lain di benua Api Merah pun merinding. Orang yang mereka dukung ternyata adalah iblis. Jika Lily tidak memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya, semua kultivator dari benua Api Merah akan menderita di bawah kekuasaannya di masa depan. Orang baik dan orang jahat tidak begitu mudah dibedakan. Mereka yang Anda anggap baik bisa jadi ternyata orang jahat, sedangkan mereka yang Anda anggap jahat belum tentu benar-benar orang jahat. Lily berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ia tidak merasa kasihan kepada para kultivator itu, karena mereka adalah musuhnya. Mereka semua ikut serta dalam memburu Lily dan menangkap Ruyan Liu. Mereka kini terguncang oleh petasan mereka sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, bencana alam bisa dimaafkan, tetapi bencana manusia tak akan pernah bisa dimaafkan. Para pembudidaya diri itu pantas mati atas perbuatan mereka. Semua murid yang berkultivasi sendiri di puncak Gunung Raja Api menjerit kesakitan. Teriakan itu terdengar sangat tragis, siapapun pasti akan merasa takut setelah mendengarnya. Darah mereka semua menguap ke udara dan dilahap oleh garis keturunan kalajengking iblis Raja Api Merah Tua. Saat garis keturunan kalajengking iblis dari Raja Api Merah Tua memakan garis keturunan ini, tubuhnya terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Dalam waktu singkat, kekuatan Raja Api Merah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya pun membesar hingga 100.000 meter. Ia tampak seperti raksasa jahat yang berdarah-darah. Raja Api Merah Tua menatap dingin ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Li Qingfeng, bajingan. Kau memaksaku menggunakan kekuatan garis keturunan terlarangku. Aku pasti akan melahapmu hari ini." Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Kau akan memakanku. Kau yakin? Apa kau pikir kau bisa melahap segalanya dengan garis keturunan kalajengking iblis? Hari ini aku akan mengajarimu apa itu garis keturunan pelahap yang sebenarnya." King Feng Li mengeluarkan garis darah pemakan dari tubuhnya dan meledak lagi, membentuk pusaran hitam berukuran puluhan ribu meter. Pusaran hitam itu mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti lubang hitam yang dapat melahap segalanya. Puh! Pusaran hitam itu terbang cepat ke arah depan dan hampir seketika bertabrakan dengan garis darah kalajengking iblis milik Raja Api Merah Tua. Dua pusaran garis keturunan itu sangat berbeda satu sama lain, yang satu berwarna hitam, yang lain berwarna merah, dan karena mereka adalah musuh, mereka mencoba untuk lebih menonjolkan diri satu sama lain. Pusaran merah membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menggigit pusaran hitam. Pusaran hitam itu tidak bergerak sedikit pun, hingga ketika pusaran merah tepat berada di hadapan pusaran hitam itu dengan mulut terbuka penuh, pusaran hitam itu kemudian tiba-tiba membentuk aliran daya hisap, dan menghisap mulut raksasa itu ke dalam tubuhnya serta mulai menyerapnya. Setelah garis keturunan kalajengking iblis kehilangan sebagian garis keturunannya, wajahnya berubah dan ia merasakan kekuatan pusaran hitam. Ia mencoba melarikan diri dengan mundur selangkah. Garis darah pemakan baru saja merasakan betapa lezatnya darah itu, ia pasti tidak akan membiarkan pusaran merah itu lolos dengan mudah. Pusaran hitam itu membentuk lubang hitam yang lebih besar lagi, dan menutupi seluruh ruang di Gunung Red Monarch. Gunung Raja Merah benar-benar gelap. Semua orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang tiba-tiba menghilang dalam kegelapan dengan mata telanjang mereka. Garis keturunan kalajengking iblis mencoba melarikan diri, tetapi karena di mana-mana gelap, ia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan garis keturunannya yang ganas akhirnya masuk ke dalam garis keturunan pemakan dan kemudian diserap oleh garis keturunan pemakan. Garis keturunan pemakan dapat memurnikan apapun di dunia, entah Anda memiliki garis keturunan ortodoks, garis keturunan iblis, garis keturunan non-ortodoks, atau garis keturunan jahat lainnya, selama mereka memasuki garis keturunan pemakan, mereka pada akhirnya akan menjadi sumber kekuatan bagi garis keturunan pemakan. Garis keturunan pemakan menjadi lebih kuat dan berwarna lebih gelap setelah melahap garis keturunan kalajengking iblis milik Raja Api Merah Tua. Garis darah pemakan menatap utusan suci muda di atas kepalanya dan ingin melahapnya juga, tetapi karena jarak mereka terlalu jauh, dan ada medan di antara mereka, maka ia belum bisa mencapai utusan suci muda itu. Akhirnya, garis darah pemakan menatap utusan suci muda itu dengan penuh penyesalan, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam tubuh Lily. Kekuatan Li Qingshan juga meningkat pesat. Kekuatan fisiknya juga berubah drastis karena Li Qingshan mendapatkan manfaat dari garis keturunan yang diserap oleh garis darah pemakan. Kekuatan fisiknya kini mencapai 25 juta kilogram.
Dengan kekuatan fisik 25 juta kilogram, itu sudah cukup bagi King Feng Li untuk menghancurkan tanah, mengubah formasi gunung dan laut, serta menghancurkan bulan dan bintang. King Feng Li mengayunkan telapak tangannya ke depan sedikit dan menghilangkan kegelapan di langit, sehingga matahari muncul lagi. Para kultivator di sekitarnya yang melihat bahwa King Feng Li mengusir kegelapan dengan ayunan tangannya semuanya tampak tercengang dengan kilatan kegembiraan, karena banyak kultivator menganggap King Feng Li sebagai penyelamat mereka. Beberapa kultivator yang mendukung Raja Api Merah kini beralih haluan dan mulai mendukung Li King Feng. Mereka bahkan mengantisipasi bahwa Li King Feng akan membunuh Raja Api Merah, karena Raja Api Merah terlalu jahat. Lagi pula, ia bahkan melahap murid-muridnya sendiri. Karena Raja Api Merah tua kehilangan garis keturunan kalajengking iblis, ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ia sangat putus asa. Raja Api Merah tua mengulurkan jarinya, dan menatap Li King Feng dengan wajah terkejut. Bagaimana mungkin? Garis keturunan kalajengking iblisku adalah garis keturunan tingkat Sein, terkenal di seluruh alam semesta. Bagaimana kau bisa memakannya? Kekuatan garis keturunan macam apa yang kau miliki, bagaimana bisa begitu kuat? Li Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, pandanganmu begitu sempit. Apa kau tidak ingat bahwa buku orang suci juga mencatat garis keturunan di tingkat keabadian, dan garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari garis keturunan di tingkat keabadian? Orang berpikiran sempit sepertimu sebaiknya mati saja. Li King Feng tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya dan menyerang ke depan. Ia memukul keras area jantung Raja Api Merah. Dengan bunyi gedebuk, jantung Raja Api Merah hancur berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Kali ini sang Raja Api Merah tua tidak memiliki segel kehidupan, jadi dia benar-benar mati. Meskipun tubuh fisiknya telah mati, jiwa rohaninya yang baru lahir lolos dari pikirannya dan mencoba melarikan diri. King Feng Li membuka mulutnya, dan menyerap jiwa spiritual Crimson Fire Monarch ke suatu tempat yang dalam di pikirannya, membiarkan jiwa Fire Dragon memurnikannya dan menjadikannya energinya sendiri. Pada titik ini, tubuh fisik dan jiwa Crimson Fire Monarch telah mati. Pada saat ini, setiap kultivator tercengang, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Mereka tidak berdiskusi atau berbicara satu sama lain, benar-benar melupakan segalanya. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Di dunia kultivasi diri benua Api Merah, Raja Api Merah jelas merupakan eksistensi terkuat. Ia adalah penguasa Mars selama 100.000 tahun, sekaligus guru terkuat di antara semua kultivator diri. Seluruh langit dan bumi dikuasai oleh Raja Api Merah tua. Ia kuat dan tak terkalahkan, bahkan telah menembus alam suci, belum lagi ia memiliki benda suci tingkat menengah yang membuatnya semakin kuat. Sayangnya, sekuat apapun Raja Api Merah, dia akhirnya dibunuh oleh King Feng Li. Kekuatan King Feng Li membuat seluruh dunia kultivasi diri menjadi sunyi. Beberapa kultivator yang mendukung Raja Api Merah tua ketakutan setelah melihat kematiannya. Wajah mereka pucat, dan mereka mengira ini adalah akhir hidup mereka. Li Qingshan mengeluarkan cincin interspatial Raja Api Merah dengan pikirannya. Ia melepaskan sedikit energi spiritual dan menghilangkan tanda spiritual tersebut. Ia kemudian masuk ke dalam cincin interspatial dan menemukan bahwa isinya sangat besar. Ruang di dalam cincin itu lebih dari 10.000 meter persegi. Di dalamnya, terdapat bertonton batu roh, harta karun dharma, ramuan roh, ramuan, dan harta karun lainnya. Semua harta karun ini telah dikumpulkan oleh Raja Api Merah selama 100.000 tahun terakhir, dan kini semuanya menjadi milik Li. Li King Feng sangat gembira dan berkata, dia domba yang gemuk. Raja Api Merah tua jelas merupakan yang terkaya di antara semua kultivator yang dibunuh oleh Li Qingshan. Li Qingshan cukup bersemangat, dan ia ingin membunuh lebih banyak orang seperti Raja Api Merah tua agar ia bisa mendapatkan lebih banyak harta. Bagi para praktisi kultivasi diri, teknik dan esensi vital memang penting, tetapi batu roh, eliksir, dan herba roh juga sama pentingnya. Mereka dapat memberikan energi roh yang konstan, serta bertonton harta karun yang dapat memperbaiki tubuh mereka. Inilah yang wajib dimiliki para praktisi kultivasi diri. King Feng Li mengeluarkan beberapa ramuan roh dari cincin interspatial dengan santai, masing-masing memiliki aura yang kuat. Dia membuka mulutnya dan memakan semua ramuan roh, lalu memurnikan dan menyerapnya ke dalam energinya sendiri. Detik berikutnya, Li merasa hidup kembali, bagaikan naga yang sedang mabuk. Mantra abadi surgawi yang ia praktikkan dapat membantunya menyerap beberapa herba spiritual dengan sangat cepat, lebih dari 10 kali lipat lebih cepat daripada kultivator biasa. Sayang, kamu hebat, kata Suelin kagum. Ia lalu bergegas menghampiri Li King Feng dan mengacungkan jempol. Suelin sangat gembira mengetahui bahwa King Feng Li begitu kuat, karena King Feng Li adalah suaminya dan sumber kebanggaannya. Namun di saat berikutnya, Suelin tak dapat tertawa lagi,
karena Apple Blossom membuka mulutnya dan berkata sambil bertepuk tangan, "Ayah, kau sungguh kuat." Mendengar kata ayah, wajah Suelin berubah, dan dia merasa seolah-olah ada duri yang menusuk hatinya. Li Lili memandang Suelin, lalu Ruyan Liu dan apel kecil, tetapi ia tidak menemukan kata-kata bijak. Mereka adalah wanita-wanita terpenting baginya, sekaligus wanita-wanita yang paling dicintainya, jadi ia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Tiba-tiba, Lili memutar matanya dan berkata, "Kalian tunggu di sini, aku akan melawan utusan suci muda di langit. Aku harus membunuhnya dulu." Li Lili menggerakkan tubuhnya dan menggunakan sayap bulu elemen anginnya. Ia melesat ke langit dengan kecepatan tinggi dan mendarat di depan utusan muda itu. Utusan muda itu menatap Li Qingfeng dan berkata dengan dingin, "Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan setelah membunuh Raja Api Merah? Apa kau akan melawanku sekarang? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku?" Li Qingfeng tersenyum dan berkata dengan nada mencemooh, "Kau sudah kehabisan tenaga sekarang, kau jelas bukan tandinganku. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang agar kau bisa bertemu kembali dengan Raja Api Merah." Utusan muda itu mengancam, "Qingfeng Li, sebaiknya kau pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Aku utusan Sekte Api Suci. Jika kau berani menyakitiku, Sekte Api Suci tidak akan membiarkanmu sendirian." Li Lili menggelengkan kepalanya, tak peduli dengan ancaman utusan muda itu. Ia tiba-tiba mengayunkan tombak langit Yin Yang di tangannya, membentuk cahaya Yin Yang dan menerjang maju dengan kekuatan yang dahsyat. Utusan muda itu mengerutkan kening, dan kilatan amarah muncul di matanya. "Semut rendahan ini, beraninya dia menyerangku, seorang utusan suci. Dia tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati." Utusan muda itu tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang selebar 1,5 jari, panjang 3 kaki, dan dipenuhi dengan tulisan jimat tingkat suci yang berkilauan berisi hukum Dao besar. Pedang itu bertabrakan dengan tombak langit Yin yang milik Li Qingfeng, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, dua aliran energi dahsyat itu menciptakan lubang hitam raksasa di udara. Lubang hitam itu begitu besar, dan sekilas terlihat bertonton puing dimensi dan iblis tanpa kepala di dalamnya. Dong-dong. Baik Qingfeng Li maupun utusan muda itu melangkah mundur. Kilatan keterkejutan muncul di mata Li Qingshan, dia berkata, "Orang suci tingkat menengah, aku tidak menyangka kau sudah berada di tingkat menengah." Qingfeng Li terkejut, tetapi utusan muda itu lebih terkejut daripada dirinya. Ini karena utusan muda itu melihat bahwa Li Qingfeng baru saja mencapai tingkat suci, jadi Li Qingfeng berada satu tingkat lebih rendah darinya. Bahkan saat itu, ia dan Li Qingfeng sama-sama unggul 50-50 pada pertemuan pertama mereka, bagaimana mungkin hal itu tidak membuatnya tercengang. Utusan suci muda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan arogan, "Qingfeng Li, ini hanyalah avatar kultivasiku, tubuh asliku tidak ada di sini hari ini. Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti sudah membunuhmu." Qingfeng Li tidak berbicara, dia terlalu malas untuk berbicara dengan utusan muda itu, dia hanya ingin membunuhnya. Dia mengayunkan Yin Yang Sky Halberd di tangannya dengan memutar pergelangan tangannya, mulai melawan lawannya lagi. Utusan muda itu tidak mau tinggal diam, ia mengayunkan pedang merah panjang di tangannya, yang membentuk sinar cahaya pedang merah, dan bertarung melawan Yin Yang Sky Halberd milik Qingfeng Li. Pedang merah panjang milik utusan muda itu merupakan benda suci tingkat menengah, sangat kuat, sehingga tak seorang pun dapat mengunggulinya dalam pertarungan ini. Pada saat itu, langit dan tanah hancur. Kedua pria itu membuat langit menjadi gelap dan semua sinar matahari menghilang. Waktu dan ruang pun hancur berkeping-keping oleh mereka, dan langit serta tanah terasa seolah akan runtuh. Para kultivator di sekitar semuanya tampak ketakutan, mereka melarikan diri ke suatu tempat yang sangat jauh dan tidak berani mendekat. Ini adalah pertempuran antar orang suci, mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah mereka melancarkan lebih dari 100 serangan, Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia merasa bahwa menggunakan tombak langit Yin Yang saja tidak akan cukup untuk membunuh utusan muda itu. Ia memutuskan untuk menggunakan teknik serangan terlarangnya, yaitu teknik pedang Yin Yang. Lili baru saja menggunakan teknik pedang Yin Yang untuk menghancurkan lonceng tembaga api, yang telah menghabiskan seluruh energi spiritual dan esensi vitalnya. Namun, karena ia baru saja meminum beberapa herba spiritual, ia telah memulihkan semuanya. Qingfeng Li memutuskan untuk menggunakan teknik pedang Yin Yang lagi, karena ada banyak ramuan roh, ramuan ajaib, dan batu roh, semuanya lebih dari cukup untuk mendukungnya menggunakan teknik tersebut beberapa kali. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.